Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vila Ataki. Saya Rizky Rustio. Saya Iva Novianti. Saya Yasada Mayanti. Baiklah, berikut video presentasi kami. Sebelum kita masuk menjalankan programnya, kita harus tahu dulu latar belakang kenapa sih Laundry Berkah, apa sih latar belakangnya. Jadi program Laundry Berkah dibuat karena kami melihat adanya kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi terhadap jasa laundry, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja yang memiliki aktivitas padat sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mencuci pakaian sendiri. Selain itu, usaha laundry memiliki peluang yang cukup untuk menjanjikan karena dapat dijalankan dengan modal yang relatif terjangkau dan memiliki pasar yang luas. Kami juga mengusung konsep berkah agar usaha ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai kejujuran, pelayanan yang baik, serta kepedulian terhadap sesama. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pendapatan, membuka peluang kerja, membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta menjadi sarana bagi kami untuk belajar dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Selanjutnya, apa sih tujuan program dari Laundry Berkah ini? Nah, kami membuat program Laundry Berkah karena melihat bahwa perkembangan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pelayanan jasa laundry, khususnya bagi mahasiswa dan pekerja yang memiliki kesibukan tinggi. Dengan adanya sistem berbasis web ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan, melihat status cucian, serta mendapatkan informasi layanan dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus datang ke tempat laundry. Selain itu, program ini juga membantu pengelola dalam mengelola data pelanggan, transaksi, dan laporan secara lebih terstruktur dan efisien. Melalui pembuatan web Laundry Berkah, kami tidak hanya ingin meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kemampuan kami di bidang teknologi informasi, serta menciptakan solusi digital yang bermanfaat bagi masyarakat. Menjalankan program dari Laundry Berkah, pertama kita masukkan username-nya, admin, untuk passwordnya juga terserah. Oke, berikut tampilan dari Laundry Berkahnya. Di sisi kiri ada dashboard, ada data pelanggan, data barang, transaksi baru, dan laporan pendapatan. Di sini juga ada total antrian untuk dari dashboard tampilannya, terus omset, kapan yang bisa diambilnya, dan seperti itu. Lanjut ke data pelanggan. Untuk ke data pelanggan kita masukkan saja namanya, contoh namanya Aji coba. Nah, alamatnya terserah siapapun, tinggal di KM 12, nomor HP-nya. Oke, terus tinggal ditambah pelanggan. Berikut dia udah masuk di data pelanggan dari Laundry Berkah. Untuk data barang di sini, misal si Aji tadi itu apa yang di laundrynya, contohnya kayak sepatu atau baju, kita tulis saja di sini nih baju, karena di sini udah ada baju, kita masukin aja celana. Oke, mungkin harganya kita bisa kira-kira sekitar 10.000 per kilo. Oke, di sini udah masuk si Aji tadi. Nah, celana. Terus untuk transaksinya di sini kita pilih si Aji tadi. Lalu barangnya tadi celana atau baju. Terus beratnya, contoh semisal 3 kilo. Terus ini status dari pemesanan proses tadi. Anggaplah ini lagi proses, terus tanggal terimanya anggaplah tanggal 20, selesainya tanggal 23. Oke, total bayarnya dari ini jadi 30.000. Oke, tinggal tambah transaksi. Tuh, total antriannya jadi menambah. Oke. Jadi di sini ada tabel dari hasil pembayaran tadi. Contoh kayak Aji, Vila, ini bajunya udah lunas, terus prosesnya tanggal besok gitu. Terus terakhir ada laporan pendapatan, rekap terakhir dari laporan berdasarkan tanggal terimanya. Oke, sekian untuk dari program laundry ini. Jadi selanjutnya
yaitu database. Di sini kami sudah membuat database yang bernama DB Laundry Berkah, yang dimana ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel barang, tabel pelanggan, tabel transaksi, dan tabel user. Nah, yang dimana tabel barang ini yang sudah dimasukkan ke dalam program itu langsung terkonek ke dalam database tersebut. Nah, seperti contohnya villa tadi, kita coba buka di data pelanggan, di tabel pelanggan. Di sini ada nomor 2 villa, berarti berhasil ya masuk ke database-nya. Di sini juga ada nama barangnya, sepatu, dan lain-lain. Dan juga tabel transaksinya berfungsi dengan baik. Di sini sudah tercatat jelas bahwasannya yang dimasukkan ke dalam program tadi langsung masuk juga ke dalam database. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai apa yang ada di database dalam program kami. Jadi kesimpulan program dari yang kami buat yaitu dibuat sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan jasa laundry agar lebih praktis, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Sistem ini juga tidak hanya memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan memantau status cucian, tetapi juga membantu pengelolaan dalam mengelola data dan transaksi secara lebih terstruktur. Selain itu, memberikan manfaat bagi masyarakat, program ini juga menjadi sarana bagi kita untuk mengembangkan kemampuan di bidang teknologi informasi serta menerapkan ilmu yang telah dipelajari, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai guna baik secara akademis maupun praktis.